Hai, senang bisa berjumpa di video pembelajaran matematika. Saya Mr. Math. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pengertian dan sejarah teori graf. Apakah kamu sudah siap? Mari ikuti saya. Teori graf mulai dikenal saat matematikawan kebangsaan Swiss bernama Leonhard Euler yang berhasil mengungkapkan misteri jembatan Königsberg di Jerman pada tahun 1736. Di kota Königsberg mengalir sungai Pregel dan terdapat jembatan yang menghubungkan beberapa daratan. Terdapat 4 daratan yang diberikan label A, B, C, dan D, serta 7 jembatan yang menghubungkan keempat daratan tersebut. Leonhard Euler lewat di jembatan tersebut dan berpikir, apakah mungkin mengunjungi keempat daratan tersebut sampai ke titik awal lagi, tapi dengan melewati semua jembatan tersebut hanya satu kali saja? Leonhard Euler membuktikan dengan berbagai usaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Leonhard Euler menggunakan konsep titik dan garis untuk mengilustrasikan kondisi jembatan Königsberg tersebut. Daratan tersebut diwakili oleh 4 titik yaitu A, B, C, dan D, serta 7 jembatan yang diwakili oleh garis AB sebanyak 2 garis, AC sebanyak 2 garis, AD, CD, dan BD. Selain Euler, banyak juga para ilmuwan yang ingin menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi, belum ada satupun yang mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan bukti yang sah. Akhirnya, setelah berpuluh-puluh tahun, Leonhard Euler sendiri yang menemukan jawaban dari pertanyaannya. Jawabannya adalah, orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan tersebut masing-masing hanya satu kali dan kembali lagi ke tempat asal jika derajat setiap vertex tidak seluruhnya genap. Dari sinilah lahir sebuah teori yang mempelajari tentang hubungan antara titik dan garis yang kita kenal sebagai teori graf. Sederhananya, graf merupakan himpunan titik dan garis yang memiliki hubungan dan pola tertentu. Titik dalam graf disebut vertex, sedangkan garis disebut edge. Dalam graf, edge boleh kosong, tetapi vertex tidak boleh kosong. Dengan kata lain, titik saja sudah bisa disebut dengan graf, tetapi edge tanpa titik tidak bisa disebut graf. Ilustrasi jembatan Königsberg adalah salah satu contoh graf yang terdiri dari 4 vertex dan 7 edge. Contoh graf lainnya, misalnya graf yang disimbolkan dengan G1, G2, dan G3. Graf G1 memiliki 3 vertex yaitu U, V, dan W, serta 4 edge yaitu UV 2 kali, UW, dan VW. Graf G2 memiliki 4 vertex yaitu U, V, W, dan X, serta 6 edge yaitu UU, UV, UW, VW, dan XW sebanyak 2 garis. Dan terakhir graf G3 memiliki 4 vertex yaitu U, V, W, dan X, serta 4 edge yaitu UV, UW, VW, dan WX. Terdapat konsep yang cukup penting dan sering digunakan dalam teori graf. Konsep tersebut adalah derajat suatu graf. Derajat graf atau yang bisa ditulis dengan huruf D adalah banyaknya edge yang dimiliki oleh suatu vertex pada graf tersebut. Misalnya, pada graf G1, dapat dicari masing-masing derajatnya sebagai berikut. Derajat vertex U adalah 3, V 3, dan W adalah 2. Jadi, derajat graf G1 adalah total dari seluruh derajat vertexnya, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 2, yaitu 8. Dengan cara yang sama, diperoleh juga derajat G2, yaitu 11, dan G3, yaitu 7. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai macam istilah dalam graf, jenis-jenis graf, serta permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan teori graf. Tapi, dalam video ini hanya dijelaskan sampai pengertian dan sejarahnya saja. Untuk jenis-jenis dan aplikasi graf akan dijelaskan pada video pembelajaran berikutnya. Sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, mari kita latih pemahaman kita. Ayo, apakah masih ingat apa hubungan Euler dengan jembatan Königsberg? Coba kalian tentukan banyaknya derajat pada graf yang menggambarkan lokasi jembatan Königsberg. Silahkan pause video ini dan pikirkan sejenak jawabannya. Oke, jika sudah, mari kita bahas bersama. Nama Euler dan jembatan Königsberg memiliki hubungan yang sangat erat. Ini dikarenakan Euler memiliki pemikiran dan ide tentang cara melewati jembatan Königsberg, yaitu bagaimana cara melewati jembatan tersebut satu kali saja, tetapi bisa mengunjungi 4 daratan yang ada. Pemikiran ini dia tuangkan ke dalam konsep titik dan garis yang kita kenal sebagai teori graf. Masih ingat ilustrasi jembatan Königsberg dalam bentuk graf? Berikut gambarnya. Dari gambar ini dapat kita hitung derajat dari vertex A yaitu 5, derajat vertex B 3, derajat vertex C adalah 3, dan derajat vertex D 3. Jadi, derajat graf yang mengilustrasikan jembatan Königsberg adalah 14. Apakah jawabanmu benar? Sekian penjelasan kita tentang pengertian dan sejarah graf, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.